Oke, halo salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang di live Instagram bareng saya karena Raditya dalam Horror Hore Podcast yang ke-44 sekarang ya. Dan disiarkan langsung dari Oakland, California pada hari Kamis 20 November 2025. Sedangkan ini di Indonesia saat ini pukul 1 siang ya, di hari Jumat. Mbak Rani Putri ini seorang energy and wellness facilitator ya, dan sandwich generation dan clarity coach. Dan hari ini kita akan ngobrol tentang bagaimana sih energi dan peran sebagai orang tua dan tantangan generasi sandwich terhadap yang terhubung dengan perjalanan penyembuhan dan kesadaran ya. Dan juga sedikit spesial, kita juga akan membahas tentang intuisi anak ini ya, sensitivitas energi sampai cerita-cerita Starseed yang dimana salah satu anak dari Mbak Rani ini seorang star children yang dikenal sebagai anak yang sangat intuitif dan bahkan punya sensitivitas kosmik ya, yang dimana sering ngomongin soal galaksi dan makhluk non-human. Itu nanti akan kami bahas. Baik, sebelumnya Mbak, apa kabarnya nih? Halo Mas Kana, kabar baik dan sebenarnya seneng banget dapat kesempatan kali ini bisa ngobrol. Ini kayaknya pertama kalinya sih saya ngobrol yang bahas soal Starseed anak ya. Oh gitu ya, wah kami Iya. sangat berasa terhormat sekali dan juga ya saya juga belum pernah dengar gitu ya, belum pernah melihat gitu. Kalau di Amerika mungkin, kalau di beberapa di TikTok atau di Instagram pasti ada ya seliweran gitu ya. Untuk di Indonesia sendiri jarang, makanya setelah menyimak beberapa kontennya Mbak Rani gitu, jadi saya tertarik untuk membahas tentang Star Children. Starseed. Oke, mungkin Oke. lebih ke sekarang, pertanyaan yang pertama kan, Mbak Rahani itu dulunya kan seorang Chief Marketing Officer gitu ya, yang sudah 15 tahun di dunia agensi dan brand gitu. Terus apa sih turning point sampai akhirnya fokus ke wellness dan energi? Silakan. Baik, terima kasih Mas Kana. Menarik ya, 15 tahun sebenarnya saya hanya merasa lagi memilih realitas yang berbeda aja gitu loh Mas. Jadi 15 tahun sebelumnya saya sepertinya memang menjalani realitas yang diharapkan sama lingkungan ya. Ya. Apalagi saya kan, saya merantau di Jakarta. Jadi saya anak sulung yang merantau dan goals-nya cuman satu, memang kayak pengen bahagiain orang tua. Saya rasa semua anak-anak pasti kayak gitu. Pasti cita-cita pertamanya adalah bahagiain orang tua. Nah, saya Aslinya di mana? pembawa saya Surabaya, Pak. Terus ya, saya sempat Oh, tinggal Surabaya. 10 tahun di Surabaya loh, Mbak. Oh, gitu. Di Terus Gunung di Nusa Sari, Jawa heeh. terus di Kebraun, terus di Oh. Dirjo. Mmm. Umur Saya masih kebetulan SD. tadi Masih SD. SD. Baik. Saya pindah-pindah, kebetulan lahirnya di Surabaya, habis itu saya pindah-pindah nih. Saya sempat pindah ke Malang, Balikpapan di Kalimantan, Purworejo, terus akhirnya ke Jakarta ini. Jadi memang Ya, jiwanya pengembara, iya, iya. ngikut orang tua. Ya, gak Sehingga apa-apa nih kalau mau mau ngomong ada bahasa aksen Jawa ya? Surabaya, misalnya kalau Lali mau bahasane Mas sesekali. sakjane. Oke. Saya biasanya disenggol Jawa langsung medok biasanya gitu kan. Sama, aku juga nyetrum soalnya. Nyetrum ya soalnya. Iya, begitu. Ya 15 tahun, saya membawa tekad keberanian dan sekepal semangat untuk bagaimana naikin derajat orang tua, Mas, gitu. Karena sempat turbulensi finansial ya. Jadi ya itulah, saya babat alas ya kalau ibaratnya orang Jawa ya, babat alas di Jakarta. Kemudian goals-nya memang saya rasa waktu itu kalau banyak duit nih makin banyak yang happy gitu. Ya tercapai sih sampai dapat jadi punya jabatan CMO, buat saya wow banget ya. Saya rasa saya bisa sih memutus rantai sandwich generation, tapi kok masih rasanya, apa ya Mas, kosong gitu loh Mas. Iya, iya. Rasanya kayak ada uang tapi kok ya takut juga makainya,
Jadi merasa saya yang dikendalikan uang daripada saya mengendalikan uang gitu. Dan kok rasanya uang tuh jadi lebih penting daripada udara. Jadi kayak saya capek itu kayak nggak apa-apalah gitu. Jadi banyak yang sepertinya bawaannya itu adalah mengorbankan diri ya, modenya gitu. Kemudian ya healing-healing lah ya Mas, healing-healing kayaknya mungkin ya perjalanan spiritual ya. Sakjane sakjane. Sebenarnya eyang saya tuh kejawen, cukup kejawen. Jadi saya waktu kecil tuh saya sudah sangat familiar dengan kitab-kitab Jawa gitu ya, cerita wayang. Nenek saya, eyang saya juga suka, mungkin kalau orang sekarang kan tarot, tapi eyang saya dulu memang pakai remi ya. Jadi suka kasih penerawangan gitu ya. Cuma bagi sekeliling ngeliat eyang saya tuh aneh gitu. Jadinya saya juga ngerasa udahlah ya nggak usah yang kayak gitu-gitu gitu. Apalagi keluarga dari sudut dari sisi ibu berbeda juga kan, kulturnya gitu. Sehingga saya banyak dapat kayak benturan, bukan benturan sih sebenarnya, melihatnya kayak banyak banget ya, oh ada kejawen, oh ada yang Islam NU, ada yang Muhammadiyah, terus keluarga saya juga cukup, ada yang agamanya Hindu juga. Jadi memang sangat banyak sehingga saya mungkin juga jadi bingung gitu. Bagusnya tuh gimana, baiknya itu gimana, karena masih ngejar yang namanya bagus, buruk, benar, salah, kalau enggak dosa, pahala gitu. Hidup rasanya sangat polaritasnya seperti itu. Tapi ya saya rasa itu yang justru jadi bekal saya ya. Jadi saya tidak merasa 15 tahun bekerja ini suatu yang sia-sia, saya justru sangat bersyukur. Tapi hingga di satu titik saya merasa kayak, "Ini apa ya? Kok rasa kosong ini apa?" Gitu. Saya melakukan banyak perjalanan, mulai dari healing diri sendiri ya, hipnoterapi, modalitas macam-macam saya cobain. Akhirnya memang, merujuk pada jiwa saya pengen nyicipin nih, ibaratnya kayak, "Yuk nyicipin yuk yang selama ini kayaknya kepengen." Jadi dari dulu memang suka dunia-dunia astral, energi gitu ya. Hanya saja secara norma di Indonesia itu tuh aneh gitu loh Mas. Kalau ngomongin ini woo-woo atau nggak logik, nggak ada masa depan gitu ya. Tapi tahun lalu kayaknya saya memberanikan diri, jadi saya resign. Kemudian ya saat ini saya praktik sebagai energetic facilitator. Saya bawa modalitas dari Access Consciousness, kemudian spinal attunement, body process facilitator. Jadi lebih ke mencoba mendengarkan ke dalam itu, mendengarkan badan saya mau ngomong apa gitu. Terus ada intuisi, mana yang awareness, mana yang sebenarnya pikiran orang lain. Jadi lagi seru-serunya belajar itu, gitu Mas. Oke, iya. Nah ini sebagai praktisi energi gitu ya dan fasilitator gitu. Apa sih tantangan terbesar gitu ya bagi generasi sandwich hari ini, dan gimana sih energi kita itu sering bocor tanpa kita sadari? Iya, karena ya maaf kesenggol. Karena sepertinya kalau sandwich generation itu niatnya awalnya saya harus akui dulu mulia sih Mas. Semua sandwich generation tuh mulia, maksudnya ingin pasti membahagiakan. Tapi itu jadi coping mechanism gitu loh. Jadi rasanya mereka modenya itu adalah dari takut. Takut kalau tidak balas budi gitu ke orang tua, nanti ya jadi ya hidupnya jadi durhaka gitu kan ya. Jadi kebanyakan pilihan-pilihan dalam hidup itu didasari dari fear, didasari dari perasaan anxious, di mana feeling atau emosi itu kan secara frekuensi memang lemah ya Mas, maksudnya low gitu, secara harmoni low, sehingga ya akan membuat pilihan tuh sangat limited gitu. Padahal mungkin rezeki itu udah ada banyak dan siap sedia ya, cuman tanpa sadar mungkin menutup diri gitu. Iya. Nah, jadi bagi saya sih, saya bersyukur saya jadi sandwich generation ya, karena saya ternyata punya kapasitas jadinya. Kalau dulu ngelihatnya itu hukuman, kalau ngelihatnya tuh kayak, "Aduh kenapa ya?" Maksudnya lebih ke victim ya, saya meng-victim, harusnya orang tua saya kan nabung, padahal orang tua saya dua-duanya insinyur gitu kan. Harusnya nabung, harusnya udah punya rumah. Nah, harusnya ini kan kayaknya patokannya dari belief system kolektif gitu, yang diyakini bersama
Ya, tapi saya ngerasa kalau memang orang tua saya nggak gitu, mungkin saya nggak jadi yang kayak sekarang. Padahal saya suka sekali sama saya yang sekarang. Jadi yang pertama Mhm. saya adalah benar-benar bersyukur saya lahir dulu karena Mhm. mereka memberikan saya kehidupan. Saya bersyukur saya juga sekarang ini tumbuh dengan kapasitas yang Mhm. ya saya cukup saya harus mengakui diri saya keren juga ya gitu loh. Mhm. Dari yang mungkin makan nasi sama garam gitu ya, sekarang punya rumah gitu kan kayak wah keren juga. Jadi saya juga self respect sama diri saya. Mhm. Saya terima kasih sama badan saya yang sudah ngebawa saya sejauh ini dan ya berterima kasih sama belief system yang walaupun mungkin awalnya itu terasa seperti Eee, kerangkeng ya, kayak Mhm. hukuman, Mhm. 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 tapi ternyata itu sesuatu yang ketika saya sadar saya bisa nyabut itu, wah ternyata luas banget posibilitasnya gitu. Dan Iya. ternyata memang kita bisa bergerak ke emosi-emosi yang memang dibutuhkan sama kita gitu. Kayak main game gitu loh ya Mas, Iya. Avatar gitu ya. Mhm. Kan kita kan Mhm. kosong gitu kan, setiap hari atau kita main new game kan kita bisa atur tuh health-nya atau armor-nya mau yang mana. Nah, Mhm. sebenarnya kita Mhm. juga bisa kayak gitu, jika kita mengizinkan. Iya, iya, heeh. Iya. Ya mungkin, tadi ya bagaimana ya seorang, sandwich, generation ini yang harus menopang 2 generasi sekaligus ya, dari orang tua yang sudah menua, terus kemudian mengurus anak gitu ya. Nah ini, Betul. kan dengan overwhelming gitu ya mungkin kadang ini, ada teknik Betul. sederhana nggak buat orang-orang yang lagi kelelahan mental atau emosional ya ketika, melalui itu gitu? Simpel banget, tapi mungkin saking simpelnya orang-orang merasa nggak percaya ya Mas. Satu sih nafas sadar, Mhm. Mhm. kemudian ketika menerima rezeki, utamain diri sendiri dulu buat saya. Itu menurut Mhm. saya pesan buat seluruh sandwich generation. Karena pada lupa Mas, lupa Mhm. untuk menghargai diri sendiri. Padahal kemampuan untuk menghargai diri sendiri ini tuh sangat penting dalam kehidupan gitu. Mhm. Karena di kehidupan sekarang kita lagi pakai badan ini, mungkin kalau yang buat percaya reinkarnasi dan lain-lain, badan kita kan nanti bisa beda-beda ya gitu kan Mhm. ya. Mhm. 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 Ini berarti kepercaya, tapi ya di badan ini, kehidupan ini kita sudah dikasih alat atau kendaraan yaitu tubuh ini gitu, yang keren Mhm. banget. Jadi jangan lupa untuk nafas, apresiasi diri sendiri, dan bergeraknya jangan dari ketakutan, namun ya dari excitement walaupun mungkin agak sulit Mhm. gitu ya, tapi Mhm. makanya Mhm. harus traktir diri sendiri dulu sih. Mhm. Mhm. Jadi tabungannya, bensin dirinya nggak habis. Bagaimana kita bisa ngasih kalau kitanya nggak full kan, Iya. itu. Iya, iya. Mhm. Baik, baik, sebelum kita akan melanjutkan, obrolan kami, saya juga tadi ada yang menanya apakah nanti akan di-save ini? Ya, nanti akan di-save, live Instagram ini, nanti teman-teman bisa menyimaknya setelahnya ya. Saya juga mengucapkan salam buat Arika Maria, kemudian Rifana Aifa, kemudian juga ada Renwits, kemudian juga ada Sinta SDS, terus tadi juga ada Dadan, dan nanti akan lanjut lagi ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Oke, eee, ini Mbak, kemarin-kemarin kan juga, saya sempat melihat gitu ya, mungkin sedikit cerita gitu kalau Mbak Rani ini punya 2 anak, bernama Trah dan Nada ya. Jadi Betul. seorang ibu 2 anak, dan salah satunya yang Trah itu dikenal sebagai anak yang sangat intuitif ya, dan bahkan punya sensitivitas kosmik gitu ya. Jadi sering Mhm. mungkin ngomong soal galaksi, soal ekstraterestrial gitu. Nah, Betul. eee, Mbak Rani itu kapan pertama kali menyadari bahwa anakmu itu punya intuisi yang kuat gitu? Mmm. Awalnya mungkin umur 4 tahun ya Mas, umur 4 tahun pas dia udah mulai bisa ngomong ya, ngomong Mmm. lancar. Saya Mhm. masih Mhm. ingat pertama kali dia tuh bilang ke saya gini dengan santainya kayak dan dia bahasa Inggrisnya tuh somehow udah bagus banget umur 4 tahun, padahal ya saya Jowo gini ya Mas ya.
Cewek bapaknya sih ya suka ngomong bahasa Inggris karena kerjaan, tapi dia sangat fluent gitu. Dia bilang gini, "Mama, thank you for giving me name Trah. How do you know I like that name?" Jadi dia bilang ke saya kayak, "Mama makasih ya, aku dikasih nama Trah," dia bilang gitu. Terus, "Emang kenapa?" Aku tanya. "Karena aku memang benar-benar pengen itu, I really want that name and you give it to me." Jadi katanya dia tuh memang kasih sinyal ke saya untuk kasih nama Trah. Jadi ketika dia benar-benar pas lahir dapat nama Trah, dia merasa happy banget karena dan masih merinding saya. Jadi Itu rasanya saya kayak seperti apa itu rasanya? Apakah dari hati, pendengaran, atau rasa yang bagaimana bisa terurai itu kalau oh itu pesannya Trah gitu? ya, dia cuman bilang santai aja sih Mas, saya masih ada videonya nanti mungkin abis live ini saya bisa share ya mungkin teman-teman yang lagi nonton bisa, bisa menonton ulang. Dia ngomongnya lagi santai, lagi mau nutup pintu, "Mama, I really want that name. Thank you for giving me that name," sambil turun tangga. Udah santai aja. Cuman buat saya adalah, saya inget masa di mana saat saya dulu nyari-nyari namanya dia gitu loh Mas. Dan itu kayak, tek aja juga kayak, pengen nama Trah gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh juga jadi bikin saya teringat dalam hidup saya tuh juga sering banget sih dapat kayak, "Oh gini aja deh, oh gini aja deh." Apakah itu tuh intuisi tuh karena sebenarnya memang ada yang mengundang gitu loh, atau ada yang mengirim, atau ada yang mentransmisikan either saya di masa depan, atau my higher self, atau my ancestors gitu kan. Cuma pas itu saya ngerasa wah merinding sih, terus kayak ya seneng juga dia suka namanya dan buat saya itu juga alhamdulillah ya kayak wah seneng lagi dia appreciate nama itu gitu kan ya. Dan itu baru yang gelombang pertamanya. Jadi, setelah itu karena saya share di sosial media kan banyak yang bilang, "Oh old soul banget ya anak kamu," gitu kan. "Oh namanya ini old soul ya," gitu kan. Mulai nih kayak banyak, "Oh apa sih old soul?" Terus baru kayak baca-baca dan kayak, "Oh mungkin mereka jiwanya itu udah tua," gitu katanya kan, udah kehidupan berulang kali gitu katanya gitu. Kemudian juga ada yang bilang kayak starseed gitu kan, ada macam-macam ya, ada Pleiadius apa segala macam. Ya saya cukup aware dulu aja gitu. Nah saya tuh seneng karena habis itu saya juga kan anak pertama, saya belajar parenting juga ya ketika ada anak begini, saya harus gimana sih gitu loh Mas. Karena saya bisa dengan mudah bilang, "Ah kamu halu," gitu kan, "Ah masa," gitu kan. Nah kalau kayak gitu kan saya jadi sebenarnya kayak nggak respect dia ya. Jadi saya juga wondering ini imajinasi atau memang sebenarnya awareness yang dia bawa. Gitu. Jadi saya keep the space ya, ya saya lebih ke berterima kasih, terima kasih. Kemudian apalagi ya, terus dia juga bilang, dia memang memilih saya jadi ibunya, dan dia memilih adik saya sorry, adiknya dia, gitu. "Iya aku pengen ibunya kamu, adikku ini," gitu. Dan ini kan cerita yang kayak anak sekecil itu ngomongin ini kayak dia nonton dari YouTube juga enggak gitu kan ya Mas, maksudnya ya saya bingung, ini dia dapat dari mana sehingga saya ya yang saya lakukan, "Wah terima kasih ya sudah milih saya." Dan ini membuat saya itu juga karena selaras di perjalanan saya jadi sandwich generation ya Mas ya. Kan saya kan dulu blaming, saya tuh nggak minta hidup di bumi ini gitu, saya nggak minta dilahirkan gitu kan, dulu bawaannya seperti itu. Tapi ketika saya mendengar anak saya ngomong gitu, bagaimana jika sebenarnya memilih, saya memilih jalan hidup ini. Ya seperti Trah gitu yang memilih lahir dari saya gitu. Dan ketika sudut pandangnya di situ tuh saya jadi lebih punya compassion sama orang tua saya. Dan juga compassion sama diri saya juga. Iya, Jadi saya memang juga. kayaknya anak saya jadinya kayak memang dan dia pernah bilang ini baru aja dia bilang tahun ini, "Mama kayaknya aku tahu deh alasan aku hidup di bumi ini," dia bilang. "Oh ya mau apa?" "To be your teacher," katanya gitu. Oke, thank you dan seperti itu. Iya, saya jadi teringat juga ya dengan saya memahami gitu ya, seperti yang di apa dalam bukunya Dolores Cannon ya, sebuah kehidupan ini di bumi ini adalah seperti sekolah dan para jiwa-jiwa yang sebetulnya ya betul mungkin dari Detrah itu eh, ada banyak sekali jiwa-jiwa yang sedang mengantri gitu loh, mengantri untuk
untuk hidup di bumi ini gitu ya, dan masuk ke dalam manusia gitu. Dan bahkan para jiwa ini yang memilih sendiri, memilih pasangannya, memilih anaknya, memilih temannya, memilih musuhnya, dan semuanya itu yang sudah dia kontrak dan ditulis di perjanjian itu. Dan akhirnya kita masuk di dalam bumi ini, kita dihilangkan semua ingatan-ingatan kita dulu gitu ya, dan kita menjadi benar-benar sangat sangat tidak tahu apa-apa dengan kehidupan masa lampau gitu. Nah, dari Trah sendiri gitu, kira-kira ada nggak yang menyangkut tentang sebuah ingatannya dia gitu, sebelum mungkin dia merasa ada kehidupan sebelumnya saat dia di bumi ini? Nah, dia tuh memang nyeletuknya tuh seenaknya dia ya, Mas. Jadi memang kadang saat lagi pengen aja, atau saat mungkin dia ngerasa sis gitu ya. Tapi menarik yang tadi Mas Gana bilang, yang kayak kehidupan ini kayak sekolah, karena Terah juga bilang kayak gini, "Mama tahu nggak," karena pertama kayak dia tanya, "Orang meninggal tuh kemana ya?" Gitu kan, dia bilang gitu. "Oh, kalau orang meninggal, dia balik ke rumah Tuhan," dia bilang gitu kan. Iya, rumah Tuhan, soalnya kan ini kan lagi di playground kita. Jadi kita kembali ke rumah Tuhan, jadi udah selesai main-mainnya katanya. Karena dengan pernyataan terakhir itu cukup menggelitik saya dan perjalanan kehidupan saya. Kalau dulu saya ngerasa hidup itu kayak harus cari uang, serius untuk mencari makna dalam hidup di bumi ini. Terus kayak pas Terah bilang itu, ya iya ya, gimana kalau saya lebih bersenang-senang dalam hidup gitu. Bagaimana kita semua bisa jadi lebih bersenang-senang lagi, kayak lagi di playground, lagi main apa, ya mungkin nangis gitu ya, atau rebutan apa, tapi jangan lupa bagaimana kalau kita bersenang-senang dalam kehidupan, sehingga kita bisa menjadi berkah dan aliran yang gak putus gitu, karena joy gitu kan. Dan joy-nya sendiri itu juga dari cara kita bersyukur kan. Jadi gratitude that creates joy, bukan sebaliknya gitu. Gitu sih itu. Kemudian apalagi ya, Terah juga ini baru banget kemarin dia bilang, "Tahu nggak Mama di Jannah," gitu. Dia lagi bilang ke saya, dia lagi pengen lebih religius nih lately katanya. Jadi dia minta dibelikan Al-Qur'an yang ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Jujur ya Mas, saya tuh bukan mungkin orang yang jauh dari sempurna ya kalau agama gitu ya, masih suka bolong-bolong sholat gitu kan. Jadi anak saya juga nggak saya ngajiin sebenarnya di sekolah aja, tapi dia punya kayak, "Mama belikan Al-Qur'an dong," dia bilang gitu. Yang ada translate-nya bahasa Inggris ya. Oke, ya udah saya fasilitasin kan. Terus dia bilang, "Mama, do you know kalau di Jannah itu usianya 30 sampai 35 tahun aja," katanya gitu. Terus oh lah saya kan udah mau 40 kan. "Wah, aku udah 40 nggak masuk Jannah dong." Enggak, maksudnya di sana itu orang-orangnya muda-muda semua kok Mah. Looks-nya itu 30 to 35 gitu. Dan kalau nggak salah memang ternyata ada juga tentang ini di Al-Qur'an gitu. Padahal dia belum baca gitu. Jadi yang kayak, ini dia dari mana? Kadang saya juga bingung, tapi ya kurang lebih sih itu sih Mas. Jadi banyak hal-hal yang ya memang dia jadi guru saya ya, tanpa sadar. Dia jadi saya juga belajar agamanya jadi lebih semangat. Kalau dulu soalnya belajar agamanya mungkin karena disuruh ya kan, disuruh, terus kayak jangan ngelakuin ini itu karena dosa, karena pahala. Nah ketika ini coming from-nya dari curiosity seperti kayak anak saya ini, wah beda banget sih Mas. Saya juga jadi ngerasa itu lebih hikmat gitu ya. Baca ayat-ayat gitu, sholat, berdoa, orang kirim doa ke saya, buat saya tuh rasanya jadi, rasanya kok kerasa, soalnya kayak energinya mungkin ya, karena saya juga mempelajari itu. Iya. Sebenarnya hampir selaras juga ya. Ketika saya pun saat menerima konteks agama gitu ya, kita kan sepertinya itu hanya mengikuti pemuka agama saja gitu loh. Kita tidak pernah merasa, saya sendiri, saya pribadi itu kok dulunya gitu kok nggak pernah resonate ya apa yang dikatakan pendeta ini nggak pernah ada yang saya bisa nikmati gitu loh.
Tapi malah saya temukan malah dalam dari kebijaksanaan galaksi gitu ya. Dan kok kenapa itulah ketika dalam perjalanan pergumulan spiritual saya itu ditemukan dalam ekstraterestrial dan kehidupan galaksi di sana gitu yang sepertinya ini kok jauh lebih resonate buat saya gitu, sehingga saya pun akhirnya memahami agama itu juga bagian dari sebuah puzzle ini gitu, yang menghantarkan gitu ya. Yang dulunya kan seolah-olah itu pengertian kita ya terhadap ketuhanan, terhadap kehidupan gitu, masih berada dalam tatanan sebuah sistem gitu, atau agama yang menjadi yang dilembagakan gitu, yang dimana akhirnya suasana hikmatnya itu dan spiritualitasnya malah hilang jadinya gitu. Nah, namun bagi saya sendiri akhirnya malah justru dari ekstraterestrial ataupun dari tema-tema ufologi, kok malah justru saya dipertemukan lagi dan kembali untuk mempertanyakan ini semua gitu, yang membawa saya ke berbagai banyak tema-tema di galaksi ini. Jadi ya saya juga teringat juga ketika Trah juga pernah menceritakan tentang alien, Mbak. Mungkin bisa ceritakan tentang itu. Benar. Baru ini sih yang alien. Sebenarnya saya sendiri juga saya cukup percaya alien, Mas, karena saya pernah lihat di tahun 2012 Oh iya, waktu malam tahun baru, benar. bisa ceritain sedikit, Mbak, soal itu. Boleh. Saya lagi tahun baru di Jakarta, saya lagi menyewa apartemen gitu di area Rasuna. Kemudian ya saya sama teman-teman gitu ya, terus saya ngeliat ke langit. Di tahun baru kan pasti banyak kembang api kemapi gitu kan ya. Cuma saya ada satu titik yang saya lihat itu kayak cahaya tuh cepet banget. Kamu cepet, dia kayak ke kanan ke kiri gitu kan. Pasti mikirnya berusaha melogikakan kan. Oh, pesawat kali atau apa sih namanya, kamera yang di Drone. waktu itu tuh drone ya, drone. Tapi waktu itu kan 2012 drone belum Iya. kayak sekarang gitu. Jadi kayak oh, terus tetap tapi kayak saya berusaha kayak "Ah, udahlah," gitu kan, tahun baru. Tapi masih tergerak pengen ngelihat ke langit terus saya. Saya lihat ke langit terus memang ada kalau pesawat kan kelihatan kelap-kelip gitu ya, lampu merah, putih dan stabil gitu ya kecepatannya. Nah, ini enggak, dia kayak berdua jadi kayak balap-balapan gitu, gitu. Nah, waktu itu sih saya bilang ke teman saya, terus memang ada satu teman saya yang indigo, dia bilang, "Iya," gitu ya. Dia cuma bilang, "Iya," gitu kan. Oh, oke. Terus ya buat saya itu menyenangkan. Waktu itu energinya datang ke saya tuh menyenangkan aja gitu loh, Mas. Terlepas saya pikir ini benar atau salah, but it brings me so much joy gitu. Mungkin di antara ribuan jutaan orang yang saat itu lagi merayakan dan saya yang notice, itu buat saya aja udah kayak, ih seneng deh gitu. Karena saya juga suka sih di X-Files ya, nonton-nonton kayak gitulah ya, Mas. Jadi buat saya ini kayak validasi ke Rahna kecil aja gitu. Jadi tapi saya ngelihat dan saya sempat tuliskan itu di blog. Dan saya nggak peduli orang pikir ah halu apa, ya nggak apa-apa. Karena it brings joy ke saya dan saya acknowledge aja joy-nya gitu kan. Karena itu jadi kayak saya ngerasa tahun baru yang jadi kayak happy gitu. Happy karena kayak oh ya udah apa yang saya mau accomplish tahun ini dan awal tahun yang cukup baik karena sudah kasih saya excitement. Dan benar tahun itu tuh berlangsung menyenangkan gitu buat saya. Buku saya keluar, saya bikin banyak opportunities lah. Jadi karena it brings joy, jadi saya terusin aja gitu kan. Apapun yang bikin saya joy, saya nggak peduli orang bilang saya aneh. I think ya udah gitu sih saya lakuin aja gitu. Iya. Itu 2000. Nah, cuman dulu kalau saya ngomongin gini tuh bingung ke siapa gitu loh, Mas. Saya memang punya beberapa teman-teman yang syukurlahnya ya agak indigo juga gitu kan. Dan mungkin kalau Mas Gana tadi bilang anak Starseed ya, Starseed. Mungkin sayalah Starseed yang sudah dewasa itu kan ya, gitu kan. Nah, sehingga cukup menyenangkan dan ketika anak saya ngomongin soal alien, saya makin happy. Wow, oke. Jadi saya punya seseorang dalam keluarga yang bisa saya
ngobrol tentang ini dan ngobrol excited bareng gitu. Dan yang kemarin dia memang baru cerita bahwa dia ngelihat juga waktu itu tahun baru juga. Dia usia 4 sampai 5 tahun di Bintaro. Terus dia bilang katanya ada cukup dekat katanya, dia bilang gitu. Dia pikir pertama layang-layang, ternyata bukan. Terus dia juga sampaikan bahwa ya alien itu bagaimana kalau memang mereka hidup di their own galaxy dan mereka dari mereka bukan dari future tapi sebenarnya mereka memang udah lebih canggih gitu daripada kita dan sebenarnya datang ke kita untuk kasih awareness gitu. Gitu katanya dia. Terus dia juga bilang kita itu ada beberapa dimensi after dimension, ada banyak layer dan layer yang sekarang yang kita berada ini adalah the Milky Way itu katanya gitu. Oke. Tapi di layer-layer lainnya juga ada gitu. Terus ya menarik dia ngomongnya sambil di taksi sambil santai gitu kan Mas ya. Cuman saya rekam, aku boleh rekam nggak ya? Boleh katanya gitu. Aku rekam dan jadilah sih yang di reels gitu. Dan yang menarik memang saya sempat tanya kan, bener gak sih ada multiple realities gitu kayak film Loki ya. Kalau film Marvel kan ada film Loki yang terus dia bilang ya it can be gitu. It can be dan bagaimana jika sebenarnya setiap pilihan-pilihan kita itu ya itu yang membentuk realitas kita gitu. Karena realitas itu udah cukup banyak. Kita tinggal pilih dan setiap pilihan kita setiap detiknya itu akan membuat pilihan-pilihan dan realitas-realitas yang baru. Nah, dengan this conversation sama anak saya jadi ngeliat hidup itu luas gitu loh Mas. Jadi jangan takut sama kata-kata konsekuensi. Kalau ada pilihan, pilih. Terus karena habis itu kalau kata konsekuensi rasanya kan nggak punya pilihan lagi. Padahal setiap pilihan itu menghasilkan jutaan pilihan lagi, kayak realitas-realitas lagi. Jadi saya ngelihatnya seperti itu sih. Jadi makin excited ya. Jadi kayak energi kehidupan tuh sangat luas. Jadi bagaimana kita bisa mengajak diri itu untuk tidak terbatas, limited gitu ya. Dan selalu mengundang excitement sama kehidupan sendiri gitu. Ya, menarik ya. Saya juga teringat tadi soal konsep interspace dimension gitu ya, di mana ada banyak layer ya. Kita kan berada di dimensi ketiga ya, jadi kita terbatasi dengan indrawi kita gitu ya. Namun dengan dimensi-dimensi itu atau bahkan multi reality itu, ketika realitas itu persis seperti Mbak Rani sebutkan gitu, bahwa ini kok apa yang kita pilih itu, ya kita tuh seperti bisa melipat waktu dan kita bisa memilih takdir gitu ya. Jadi rasa-rasanya itu banyak juga mungkin yang dihadapi mungkin teman-teman di sini ya. Bagaimana sih kok hidup itu serasa seperti sebuah beban gitu ya. Namun akhirnya ada masa di mana seorang itu akhirnya bisa menyadari gitu dan sadar bahwa hidup itu untuk sekarang ini gitu ya, untuk masa kini gitu loh. Jadi membuat apa ya, jauh lebih betul ada sukacita, lebih banyak sukacita di dalam apa yang kita jalani. Dan saya juga percaya itu bahwa apa yang membuat excite buat kita itu adalah navigasi. Disitulah GPS-nya di situ. Daripada susah nyari-nyari, ya udah cari apa yang excite yang ada di hati kita saat ini gitu ya. Iya. Pilihnya berdasarkan joy karena ya yang akan muncul ya akan joy-joy lagi gitu. Dan sebenarnya saya juga berusaha untuk nggak bikin polaritas, misalkan kalau sedih atau marah itu sesuatu yang sebenarnya buruk gitu. Buat saya justru enggak gitu. Sekarang saya bisa ngelihat semua rasa, emosi itu netral. Mereka hanya menginginkan kita untuk menavigasi hidup kita untuk is this truly what you want gitu. Sedih atau kayak marah itu sebenarnya kan ada boundaries kita yang terlanggar gitu kan sebenarnya. Nah, jadi kita bisa ngelihat ini kenapa ya marah gitu, ataupun sama hal-hal yang bikin kita trigger gitu. Bagaimana juga sebenarnya trigger itu undangan gitu. Mungkin kehidupannya seperti itu yang lagi diinginkan tapi belum diizinkan sama diri sendiri. Gitu sih. Sehingga
Menyenangkan sih, lagi belajar juga, namanya masih manusia jadi kadang suka, terjebak gitu juga ya. Tapi berusaha kembali lagi ke diri. Pokoknya ketika saya ngerasa kok lagi pengen kok nggak ada joy lagi ya, ini berarti saat saya untuk kayak mencari tahu gitu, kapasitas apa yang meletek nih habis ini. Iya, iya. Nah, dari pengalaman Mbak Rani ya sebagai orang tua yang memiliki anak dengan intuisi tinggi, khususnya dalam apa ya sensitivitas kosmik ataupun juga mungkin ada banyak berbagai sebutan gitu ya. Mungkin di yang mungkin lebih umum mungkin star children. Nah, kira-kira gimana sih ya bagi Mbak Rani cara orang tua mengelola anak yang sensitif secara energi biar tidak kewalahan atau merasa aneh gitu? Mhm. Iya Mas, menarik ya Mas, pas Mas Yana juga bilang ada starseed aja ada banyak ya Mas ya, mungkin aku boleh dijelasin juga, aku nggak begitu hafal, karena label-labelnya pas saya pelajari memang cukup wide ya. Jadi dari starseed, kemudian kalau ada yang namanya old soul, ada juga yang highly sensitive child kalau di istilah psikologinya atau, kalau di ilmu yang lagi saya pelajari Access Consciousness namanya X-Men. Jadi memang orang-orang yang punya, kesadaran yang cukup besar gitu di badan yang kecil gitu, sehingga itu kapasitas. Nah, memang saya lagi explore juga ya gimana ya baiknya gitu kan ya untuk, tapi juga bukan tentang baik salah sih, bagaimana memfasilitasi anak saya gitu. Yang pertama sih saya ngerasa memang pertama perlu divalidasi dan reconnect gitu. Karena saya paham banget ketika saya tidak didengarkan ya atau saya dianggap aneh itu ya memang nggak enak, jadinya menutup Hmm. diri sih Mas. Ya. Saya jadi menutup diri dan jadi kayak, ya udah, apa ya, mensupres diri saya sendiri gitu. Apalagi ketika saya hidup merantau yang di Jakarta kan saya kan cukup berada di lingkungan yang modern gitu loh ya. Di startup lagi kan, sesuatu yang logika banget. Jadi ketika saya percaya sama intuisi itu kayak wah, brong gitu rasanya. Nah, karena saya pernah merasa di posisi itu, yang saya lakukan memang, saya validasi dulu mereka. Saya validasi apapun cerita yang muncul dari mereka, saya tidak berusaha untuk membenarkan, jadi memberikan ruang untuk mereka bercerita. Jadi saya adalah the safe space gitu buat mereka. Karena yang sulit itu bukan anak saya, mungkin lingkungan. Lingkungan. Jadi sayanya memvalidasi, nggak ngebenerin, mengizinkan aja dulu semua cerita hadir, saya rekam juga, saya juga excited sama pertanyaan, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang juga kayak terbuka ya, dan banyak wisdom-wisdom justru dari anak sekecil itu gitu. Karena kayaknya kita orang dewasa ini lupa jadi anak-anak lagi ya. Makanya dia beneran jadi guru saya sih, guru saya untuk melihat kebijakan dari kepolosan mata yang polos dan melihat dunia itu, indah gitu. Kemudian ya tetap juga ngajak grounding sih, jadi mencoba mengkonekkan kembali kayak anak saya juga belajar mindfulness kan, dia juga sama seperti saya juga jadi praktisi praktisi energi gitu ya. Karena anak kecil pure banget, guru-guru saya tuh malah suka banget kalau anak-anak gitu. Tapi karena kita kan nggak ngasih energi ya, kita hanya ngefasilitasin, kita nggak nyerap juga. Jadi, dia juga tahu harus seperti apa gitu. Dia juga lagi belajar karena juga banyak hal-hal yang dia serap Mas. Jadi anak saya tuh cukup karena sangat sensitif, dia tuh berusaha, apa ya, dia berusaha untuk membenarkan dunia, apa ya, membuat dunia itu menjadi tempat yang lebih baik, tapi itu kapasitas yang terlalu besar untuk dia yang masih kecil. Jadi dia bawa itu semua di hatinya, jadi dia sering sesak nafas. Jadi secara fisik anak ini dia suka sering sesak nafas sampai sampai yang kayak, nah kalau itu artinya dia sudah overwhelmed dan sepertinya dia lagi menyerap banyak. Jadi dia merasa, saya tanya di sekolah, ternyata memang dia pengen teman-temannya semuanya baik dan segala macam. Jadi dia ngambil-ngambilin tuh beban-beban orang. Nah di situ saya mulai kayak kasih awareness, "Oh coba nafas, dilepaskan yang bukan punya kamu, ini ketakutannya siapa,
Dan saya juga batasi nonton berita karena buat dia itu sangat overwhelming, berita tentang banyak lah ya di dunia, banyak kekacauan. Dia merasa itu kewajiban dia untuk membenahi itu, dan dia bawa bebannya sendirian. Jadi saya juga bilang kayak, bukan tugas kamu untuk sedunia, kamu dulu, kamu dulu, kamu dulu. Jadi saya sebagai orang tua seperti itu. Kamu boleh capek gitu kan, nggak apa-apa, bukan tugas kamu sekarang, mungkin nanti, ya. Mencoba memfasilitasi, terus juga mencoba nggak melabelin dia aneh juga, bahwa sebenarnya he is a gift gitu, dia adalah hadiah. Jadi ya saya grateful, itu sih setiap hari I'm grateful for him. Dia juga saya ajarkan untuk gratitude supaya dia makin besar energi untuk kebersyukuran gitu. Apakah dia pernah ketemu dengan sesama Star Children, Mbak? Atau mungkin juga ketemu orang tua sama? Belum lagi Mas, cuman karena dia sering ikut saya kelas-kelas di Access Consciousness ya. Jadi kita cukup punya orang-orang yang acknowledge lah seperti dan buat saya itu sudah cukup sih. Jadi dia senang gitu, makanya dia juga jadi bisa lebih terbuka gitu. Dan dia juga sekarang tahu mama lagi banyak please bars aku gitu, mama lagi banyak please ya dengan modalitas saya ya. Jadi dia biar lebih calm gitu sih. Tapi ya menarik sih kalau ada sekumpulan anak-anak. Karena saya taunya follow Instagram doang nih, follow Instagram luar negeri banyak kan ya gitu. Ya mungkin juga rasa ketertutupan itu ya terhadap terutama orang tua dan juga anak, ketertutupan itu menjadi ini ya, semacam mengkerdilkan diri gitu ya. Padahal itu mungkin memang perlu ada ruang aman gitu ya, dan ruang bagaimana tidak ada judgement, dan akhirnya bisa lebih leluasa untuk terbuka aja, setidaknya kepada keluarga gitu, dan dari lingkungan gitu ya, sehingga akhirnya pun ya seperti Mbak Rani ini ketika berbicara sebagai seorang orang tua yang memiliki Star Children itu, ya ini saya juga merasakan gitu, resonate bahwa terhadap keterbukaan apapun ya, terutama ini mungkin berpotensi bagi orang ini mungkin kurang awam di masyarakat Indonesia saat ini, tetapi itu ada gitu. Dan barangkali di tahun ini mungkin ada banyak kali ya Mbak ya, mungkin yang mulai terbuka gitu ya. Dan mungkin dengan keterbukaan itu hingga ada sebuah pemulihan, ada pelepasan, dan akhirnya mendapatkan penerimaan gitu ya, penerimaan terhadap dalam yang ada di dalam diri kita gitu, dan terutama kepada orang tua dan anak tersebut gitu. Dan ini nggak terasa, ini sudah mau hampir 45 menit ya. Mbak Rani, sekarang ini lagi beraktivitas apa nih, atau mungkin ada proyek yang mungkin sedang dikerjakan saat ini? Iya. Saya semenjak resign memang saya kan fokus pada belajar ya. Saya ternyata suka banget belajar, jadi saya memang lagi mendalami namanya Access Consciousness, di mana di situ belajar bertanya, kurang lebih isinya belajar bertanya dan mengundang ekspansi ya. Jadi saya sedang menjadi praktisi Access Bars, di mana itu seperti spa otak ya. Jadi orang cukup rebahan, saya sentuh beberapa titik di kepala untuk defragment lah, kalau misalkan HP di defrag gitu, supaya yang bukan punya kita ya biar keluar aja, supaya kita punya space gitu. Saya lagi jadi praktisi Access Bars, membangun Access to Ease, dan sedang membuka program untuk teman-teman belajar energi receiving, karena kita hidup di dunia yang banyakkan overgiving gitu. Itu sedang dijalankan itu Mas. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak. Sekali lagi live Instagram ini bisa disimak kembali setelah ini, dan juga nanti juga ada versi youtube.com/hororhore ya, dan juga teman-teman bisa menyaksikan video-video narasi saya tentang galaksi, ekstraterestrial, dan spiritual. Dan terima kasih banyak buat Mbak Rani yang sudah berbagi perjalanan energi, parenting, dan insight untuk generasi sandwich tadi ya. Semoga kita bisa bersua kembali lagi ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Yan. Terima kasih semua.